Oke, baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Lucia Indah Permata Banjarnahor dengan NIM 4142111100075. Pada video kali ini saya akan menjelaskan rangkaian software yang mana video ini untuk memenuhi forum pertemuan yang ke-12 perancangan berbasis mikroprosesor dari Pak Ahmad Wahyudani STMT. Nah, di sini ada beberapa latihan dan juga rangkaian yang sudah saya buat sebelumnya. Dia rangkaiannya berbeda-beda ya, sama programnya juga berbeda-beda. Nah, di sini untuk motor DC awalnya sendiri saya sudah buat programnya juga dengan rangkaiannya di sini. Ini ada IC L293 yang mana pin-pinnya sudah terhubung ke Arduino Uno, dan di sini ada 2 DC motor. Ini ada DC motor 1, ini ada DC motor 2, dan ini adalah rangkaiannya. Ini adalah untuk programnya sendiri. Nah, di sini yang terhubung ke Arduino-nya itu adalah pin 4 dan juga pin 5 di sini. Yang mana di sini yang jadi fokusnya adalah motor DC 1 atau motor DC awal yang pertama ya. Nah, di sini pin 4 dan juga 5-nya sebagai outputnya, yang mana nanti untuk digital write-nya ini dia akan diberi high untuk bergerak searah jarum jam atau clockwise ya. Nah, oke, ini adalah programnya. Mari kita langsung simulasikan. Nanti untuk motor DC satunya yang akan berputar ya. Nah, di sini kita set compiler path-nya dulu. Kita compile. Oke, sukses. Kita upload. Kita debug sebentar. Oke, kita pause saja dan kita klik power circuit. Nah, ini dia motor DC satunya berputar clockwise atau searah jarum jam. Oke, cukup sekian untuk latihan yang untuk fungsi DC awal atau motor yang pertama ini. Fungsi motor DC awalnya sesuai dari modul yang ke-12, pertemuan yang 12. Namun ada sedikit berbeda ya dengan rangkaiannya. Oke, kita lanjut ke fungsi yang pertama untuk motor DC-nya, dan kita open lagi untuk fungsi yang pertama ini. Nah, ini dia. Ini nggak usah. Oke, ini define right motor untuk masih di di pin 4 dan juga 5 dari Arduino-nya sebagai outputnya. Ini untuk gerakan clockwise, yang mana ini nanti untuk digital write-nya, right motor untuk nanti berlogika high, dan untuk right motornya berlogika low, dan ada delay selama 1000 milisecond atau 1 second atau 1 detik. Ini untuk gerakan berlawanan arah jarum jam. Nah, ini untuk programnya. Untuk nantinya dia akan bergantian, dia searah jarum jam dan dia berputar atau berlawanan arah jarum jam. Nah, ini dia nanti ada 3 kali, dan untuk yang berlawanan arah jamnya itu ada 2 kali. Oke, kita set compiler path dahulu. Kita compile. Oke, sudah sukses. Kita upload. Kita debug sebentar.
Oke, kita pause saja dan kita play. Nah, ini dia. Oke, dia ini selama 3 kali dan ada waktunya selama 1000 milisecond. Dia akan clockwise atau searah jarum jam 1, 2, 3, 1, 2. Nah, dia 2 kali untuk counter clockwise atau berlawanan arah jarum jam untuk fungsi yang pertama, untuk program yang pertama ini. Dia selama 3 kali, 1, 2, 3, 1, 2. Oke, cukup sekian untuk latihan nih. Fungsi yang pertama untuk motor DC. Kita lanjut untuk fungsi yang kedua. Oke, ini kok di sini. Oke, kita buka untuk programnya sendiri. Nah, di sini dia untuk untuk motor satunya itu terhubung ke pin 4 dan 5. Untuk motor 2 nya itu yang ini terhubung ke pin 6 dan 7. Jadi ada 4 pin yang terhubung ke Arduino Uno melalui IC L293 ini. Nah, ini untuk fungsi arah putar motor kanan, itu bolehan arah, rake motor itu bolehan arah. Oke, ini untuk arah kiri. Nah, ini nanti dia rake motor true, maksudnya nanti searah jarum jam, dan ini perlawanan arah jarum jam. Coba kita simulasikan. Kita set compiler dulu. Oke, kita compile. Ini untuk fungsi yang kedua ya. Kita upload dan kita debug sebentar. Oke, kita pause saja. Nah, ini dia untuk motor DC nya tuh searah jarum jam. Nah, di sini kan ada delay-nya selama yang pertama delay-nya 5 second dan yang kedua ini 3 second gitu. Oke. Ini sebenarnya untuk simulasinya sendiri kecepatannya tuh nggak kelihatan karena maksimum untuk kecepatan dari DC motor sendiri adalah 9393. Kalau nggak salah, coba kita ke ke Tinkercad aja. Kita coba masukin programnya untuk latihan yang kedua ini. Maksud saya untuk fungsi yang kedua. Gimana nih? Oke, ini. Oke, sampai sini. Kita kopas aja ke sini. Kita hapus dulu yang di dalam. Oke, kita pastikan aja. Nah, ini nanti untuk fungsi arah putar motor kanan. Ini fungsi arah putar motor kiri. Nah, ini ada void loop-nya sendiri, yaitu untuk kanan true, untuk kiri, untuk motor kiri true, ada delay-nya selama 3 detik. Yang ini yang motor kanan false, motor kiri false, dan ada delay selama 5 second. Jadi dia berbeda untuk delay-nya. Coba kita start simulasi aja. Di sini dia kelihatan untuk kecepatan maksimumnya. Oke. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Tuh. Nah, ini dia untuk kecepatannya yaitu 9393. Ini positif, maksudnya dia itu searah jarum jam atau true. Sedangkan dia kalau false, dia akan bernilai negatif untuk menunjukkan dia false atau berlawanan arah jarum jam. Nah, ini dia kalau dia berlawanan arah jarum jam atau counterclockwise, dia akan bernilai negatif untuk kecepatannya.
Oke, ini untuk motor yang berapa? Motor yang pertama ini coba kita stop dulu, kita lihat satu-satu dari motor yang pertama ini. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Oke, coba kita stop karena waktunya sangat sedikit untuk delaynya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Oke, dia sesuai yang di codingnya ini ya. Yang codingannya ini delaynya untuk dia ke kanan yang ini 3000 milisecond, sementara untuk yang false nya sendiri dia delaynya 5 second. Oke. Untuk false dan true nya itu untuk arahnya. Kalau dia true dia bernilai positif, kalau dia false dia bernilai negatif. Gitu sih kayaknya. Oke, kita lanjut untuk latihan 3 dan 4. Oke, kita bikin di, sebenarnya di sini ada di simulate juga, cuman dia nggak kelihatan untuk kecepatan RPM dari DC motornya. Jadi kita bikin di di Tinkercad aja. Kita copy saja ini rangkaiannya, saya sudah buat di sini. Oke. Nah, ini dia agak banyak ya untuk programnya sendiri. Dia untuk pin enable-nya itu terhubung ke 9 kaki, pin 9 dan 10 di Arduino Uno-nya. Coba kita lihat di sini. Ini untuk enable-nya ke sini. Oke, dan pin 10 enable-nya ke sini. Di IC L293D. Untuk right motornya itu terhubung ke pin 4 dan 5. Untuk motor left motor, untuk motor ke yang kedua ini itu terhubung ke pin 7 dan 6. Nah, ini 4 dan 5 itu ke sini. Oke. Nah, ini untuk programnya masih tetap pin 4, 5, 6, 7 untuk Arduino Uno sebagai outputnya. Ini sebagai enable-nya bernilai high dulu ya. Nah, ini untuk fungsi arah motor kanan, balian arah. Ini untuk digital right motor fail low. Nah, ini untuk arahnya digital right motor dir high. Jika dia right motor dia akan bernilai dir dia low. Dan ini untuk digital right-nya right motor fail high. Oke, ini fungsi arah motor kiri, ini yang programnya. Ini untuk gerakan maju, maksudnya ke depan gini ya, gerakan maju itu. Ini enable, analog right-nya enable bernilai 200. Coba kita lihat di kalkulator. Oke. Apa jadi itu? Ini dia. Coba kita close aja nih. Jadi itu. Oke. Karena kecepatan dari si DC motornya itu bernilai 9393. Dan untuk PWM-nya, dati cycle-nya itu bernilai 255 untuk maksimumnya, dan untuk maksimum putaran motornya itu 9393 RPM untuk kecepatan di si DC motornya. Jadi untuk kalkulasinya adalah ini si kecepatan putaran motor dalam satuan RPM-nya dibagi dengan si
kecepatan maksimum si dati cycle-nya itu senilai 255. Jadi untuk analog write-nya itu kita coba ini di hasilnya nantinya. Lalu untuk hasilnya ini si 36,83 sekian analog write-nya ini dikali dengan si 200 sesuai dari programnya itu. Oke. Nah, sehingga kecepatan RPM-nya nanti sekitar 7367, sekian. Namun nanti dibulatkan jadi mungkin segini. Oke. Kita coba simulasikan nanti ya. Sama untuk gerakan mundurnya juga. Nanti untuk kecepatannya segini. Nah, tadi saya mungkin salah salah persepsi tadi. Untuk dia jika dia false, nanti dia akan clockwise atau searah jarum jam. Tadi saya penjelasannya kebalikannya gitu. Namun untuk false sendiri itu pengertiannya adalah nanti si motor DC-nya itu akan berputar searah jarum jam. Namun nanti untuk si gerakan mundur ini, yaitu true, dia akan berputar counter clockwise atau berlawanan arah jarum jam. Nah, ini untuk si gerakan belok kanan ini. Nah, ini untuk right motornya, motor yang di kanan ini, yang pertama ini dia akan searah jarum jam, sementara yang kedua akan berputar counter clockwise. Nah, ini nanti untuk kecepatannya, karena dia di sini kecepatannya dibuat untuk analog write-nya 0 dikali dengan 36,83, jadinya 0. Namun untuk ini sama dengan yang di atas tadi. Untuk si gerakan belok kanan dan kirinya yang ada untuk kecepatan RPM-nya itu 0 dikali 36,83, jadi 0. Namun untuk 200 ini sama yang di atas, yaitu sekitar 7367. Oke, ini untuk fungsi berhentinya itu untuk yang terakhir, yaitu si enable write-nya, maksud saya si analog write-nya yang dua-duanya itu, yang right motor yang pertama dan yang kedua itu bernilai low atau berhenti nantinya. Untuk void loop-nya sendiri, untuk void mundur ada delay 3000 milisecond atau 3 detik. Untuk si kiri ada 3 detik juga, si kanan 3 detik, maju 3 detik, dan belok kanan 3 detik, belok kiri 3 detik, berhenti, dan while. Ini while maksudnya untuk program pengulangan dalam kurung 1, yaitu pengulangan cuma 1 kali gitu. Oke, kita start simulasi aja. Kita coba deketin aja ke sini biar nanti kelihatan juga untuk void loop-nya ini. Oke. Kita coba besarin aja dia. Coba kita stop aja dulu. Untuk mundurnya yang ini 3000 milisecond ya. Nah, ini dia selama 3 detik ganti loopnya kayak yang ini nih. Untuk motor kanan, oke, karena dia cuma 3 detik jadi bentaran doang. Oke, kita lihat untuk ini 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Nah, berhenti. Dia agak cepat ya. Nah, ini tadi untuk kenapa dia tadi ada bernilai negatif, karena dia tadi untuk programnya yang ini, yang ada belok kanan ini. Yang pertama tadi ada mundur, dia bernilai negatif karena
dia true atau counter clockwise. Oke, jadi untuk program fungsi yang ke-3 sampai ke-4 nya berhasil ya. Untuk kecepatannya sendiri juga dikali dengan yang 200 ini juga tadi benar. Kita coba ulang lagi, karena dia kecepatannya delaynya 3000 milisecond, jadi gak terlalu kelihatan. Cuman ini kalau kita hitung, kita lihat di simulator time ini pas ya untuk 3 detik. Oke, kita lanjut untuk latihan interrupt. Nah, ini pakai push button, kalau interrupt pakai push button. Oke, ini untuk programnya. Interrupt 8 dan 13 terhubung ke pin 8 dan 13. Oke, kita start simulasi aja. Nah, ini untuk apa yang terhubung ke pin 13 dulu yang nyala ya. Yang mana nih? Oke, LED 1 low, LED 2 high, LED 2 low, LED 2 low, LED 1 high. Nah, ini ketika kita klik buttonnya, dia langsung berpindah ke ini interrupt pin 8. Jadi dia akan langsung nyala di sini. Nah, oke. Nah, ini dari Tinkercad-nya. Coba kita langsung buka dulu dari fungsi interrupt di sini. Kita save aja. Nah, tadi interruptnya, ini interruptnya. Kita coba set compiler path dah. Oke. Kita compile. Apakah dia sukses ya? Oke, sukses. Kita upload. Kita debug sebentar. Oke, back start. Kita pause dan kita klik power circuit. Nah, ini dia akan kayak filter apa namanya, kedip gitu ya, kedip gitu yang terhubung ke enable 13. Ini LED 1, LED 2 nih. Oke, kita klik push button, dia langsung ke enable 8. Maksud saya interrupt LED 1. Oke, cukup sekian untuk penjelasan dari forum yang ke-12 untuk perancangan berbasis mikroprosesor dari Pak Ahmad Wahyudani, yang mana video ini untuk memenuhi forum yang ke-12 ini. Oke, dari latihan motor DC awal 1, 2, 3 sampai 4 dan juga interrupt sesuai dari modul Pak Ahmad Wahyu di sini. Oke, cukup sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan atau penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih dan selamat malam.